Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bicara tentang masalah khilaf, masalah fikih. Khilaf dalam masalah fikih juga tidak semuanya boleh. Tidak semuanya boleh. Kalau khilaf dalam masalah akidah, terutama usul akidah, tidak boleh. Ada namanya khilaf furu'ul akidah. Ini masih boleh lah. Bukan artinya boleh kita khilaf, tapi maksudnya tidak boleh kita saling sesat menyesatkan selama itu furu'ul akidah, cabang-cabang. Tapi usul akidah nggak boleh khilaf. Karena kalau khilaf akan timbul firqah yang menyesatkan dan sesat menyesatkan. Baik, sekarang kita beralih kepada khilaf fikih. Khilaf fikih ya. Ada yang namanya khilaf syadz. Khilaf syadz yaitu khilaf yang nyeleneh. Maksudnya apa? Itu pendapat masalah fikih yang itu adalah pendapat sebagian ulama, sebagian salaf, namun mereka salah. Dan pendapat itu tidak boleh dijadikan alasan untuk terjadi khilaf karena itu salah, namanya orang salah. Namanya orang tergelincir. Maka ada 1-2 orang tergelincir, maka tidak boleh dijadikan sebagai boleh kok dulu ada ulama yang bolehkan. Oh enggak, dia salah waktu itu. Yang dimaksud khilaf yang diperbolehkan itu ada khilaf timbul karena ijtihad. Sekelompok ulama memandang satu dalil, sekelompok ulama memandang satu dalil, kemudian mereka beristihad sehingga ternyata timbul hukum yang berbeda. Tapi sama-sama berusaha mencari kebenaran dengan memandang sebuah dalil, misalnya dalil yang sama, misalnya. Bukan orang ini salah, ulama ini salah karena tidak tahu dalil, contohnya. Karena tidak ada satu orang pun, kata Imam Syafi'i, tidak ada satu orang pun yang menguasai seluruh dalil hadis Nabi, tidak ada. Pasti setiap orang pasti ada hadis-hadis Nabi yang luput darinya. Siapapun dia, sehebat apapun, tidak bisa kita katakan dia hafal seluruh hadis-hadis Nabi, tidak mungkin. Pasti ada sebagian dalil yang luput dari dia. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Contohnya, ada sebagian salaf dari para ulama dari kota Madinah yang membolehkan seorang lelaki menggauli istrinya dari dubur. Padahal kita tahu ada hadis yang melarang, dan ini dilaknat perbuatan seperti ini, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tidak sampai dalil kepada dia. Ya, tidak semua orang menguasai sunnah-sunnah Nabi. Ya, oleh karenanya tatkala ada sebagian ulama membolehkan, bukan berarti boleh. Kenapa ada yang bolehkan? Kenapa? Karena ini syad, dia salah. Namun kesalahan dia ternyata tercatat dan ternukil sampai sekarang. Contohnya, ya, sebagian orang-orang ulama dari Kufiyin, dari Kufah, membolehkan minum khamar yang terbuat dari selain anggur. Kata mereka khamar yang dilarang cuma yang terbuat dari apa? Anggur. Adapun yang selain dari anggur, meskipun itu khamar selama tidak teler boleh. Contohnya khamar dibuat dari beras, dari korma, tidak apa-apa, yang penting tidak mabuk. Kalau anggur tidak boleh. Dan ini menyelisih pendapat ulama dan menyelisih hadis-hadis Nabi. Justru waktu diturunkan haramnya khamar di kota Madinah, penduduk kota Madinah buat khamar dari korma, bukan dari anggur. Kebanyakan mereka buat khamar dari mana? Dari korma, bukan dari anggur. Nah, mereka sebagian mazhab Hanafiyah dari ulama Kufiyin, dari ahlu Kufah, mereka mengatakan khamar tersebut selama bukan dari anggur masih boleh diminum. Ini kita katakan khilaf yang apa? Syadz, keliru, jangan dijadikan dalil. Tidak apa-apa kan masalah khilafiyah, nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena cuma secuil ulama yang membolehkan, karena mereka salah. Contoh, sebagian ulama ada yang membolehkan musik, seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau membolehkan musik. Kenapa? Beliau mendhaifkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Namun beliau menyelisih ijma. Ternyata ijma ulama dari 4 mazhab semuanya mengharamkan berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Tidak boleh seorang mengatakan masalah khilafiyah ini kenapa Ibnu Hazm bolehkan, ada ulama yang bolehkan. Kita bilang dia sendiri yang bolehkan, yang lain semua apa? Mengharamkan. Kenapa? Ini khilaf yang syadz. Maka ini tidak ada toleransi khilaf seperti ini. Paham?